Bismillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ngaji tafsir Cak Loncak Fahmi Bisyaukin. Jatah hari Selasa itu ngaji Al-Quran surat Asy-Syu'ara sampai surat Yasin. Di dalamnya terdapat surat Ar-Rum. Saya ingin membaca tafsir tentang surat Ar-Rum. Kebetulan beliau guru saya lagi datang ke Jember berkunjung dari Karibia, Syekh Imran Nasir Hussein. Beliau sudah sepuh, sangat sepuh, jadi eman kalau tidak ditularkan ilmunya. Beliau sangat pakar di eskatologi, ilmu akhir zaman. Di Al-Quran yang 30 juz itu kata kuncinya adalah semuanya berawal dari Ummul Kitab, yaitu suratul Fatihah. Di ayat ketujuhnya, suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sunnah kita baca amin setelahnya. Itu surat ayat yang terpanjang. Al-Quran mayoritas terdiri dari 3. Tauhid, syariat, dan kisah. Nah, kisah sejarah masa lalu juga sejarah yang akan datang. Karena di surah Al-Imran, surat Ar-Rum difirmankan oleh Allah min qablu wa min ba'd. Jadi sejarah itu memang sesuatu yang sudah terjadi masa lalu, tapi ditegaskan di Al-Qur'an wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari demi hari itu diputar oleh Allah. Artinya sejarah akan berulang dengan pelaku yang berbeda, tapi ada identifikasi, ada identiknya, ada mirip-miripnya. Bisa difahami ya? Nah, manusia secara umum akan terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, an'amta 'alaihim. Ini yang kita minta setiap waktu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita masuk golongan yang pertama. Ghairil maghdub. Bukan orang golongan yang dimurkai. Apa dimurkai itu? Bahasa sederhana saya, sudah tahu jalan ke Cumeda itu ke selatan, tapi dia cari cara, cari gara-gara malah ke utara. Ya bisa sih muter tapi lewat terus. Tak itu mau onjrol bener. Nyari bosan cara betibi. Jadi dia tahu kebenaran tapi tidak mau mengikuti. Ciri-ciri orang Yahudi. Maka secara tegas Rasulullah menafsirkan al-maghdub wal yahud. Bisa dipahami? Saya tafsirkan secara sekilas saja, loncat-loncat sudah. Saya ingatnya di sini. Di al-maghdub wal yahud. Sabda Nabi. Ghairil maghdubi 'alaihim walad dhalin. Ad-dhal wan nasar. Orang yang sesat jalan. Ad-dhal ditafsirkan oleh Nabi sekali lagi an-nasara, orang Nasrani. Paham ya? Kenapa? Dia sudah tahu, dia tidak tahu kalau Cumeda itu ke sana, tapi dia tidak nanya. Tahu-tahu ke timur, nyasar ke Rawasari. Enggak nanya ke orang balik kanan, tahu-tahu ke, pokoknya nyasar. Tapi bukan atas ke, dalam tanda kutip lah, sederhananya. Lebih parah mana? Maghdub apa dol? Ayo, saya ngajak berpikir jamaah. Maghdub lebih parah. Maka di Al-Quran di juz berikutnya diterangkan, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh akan kamu dapati orang-orang mukmin permusuhan yang paling sengit itu dari orang Yahudi dan orang-orang yang syirik. Orang-orang pagan, orang yang menyembah selain Allah dan yang menyembah Tuhan banyak, politeis. Paham? Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Tapi kamu akan dapati orang-orang yang paling dekat denganmu, suka nolong, meskipun bukan kamu, bukan golongan kamu, itu orang Nasrani. Allah memuji orang Nasrani itu dalam tanda kutip
sebutannya bukan Kristen tapi Nasoro. Apa Nasoro? Ansor, menolong. Qala al-hawariyuna menolong, suka menolong. Maka ditafsirkan di surat Rum ini, kata guru saya dan saya yakin ini benar. Karena banyak tafsir yang kalau tafsir itu kan bisa keliru ya. Tapi Al-Qur'annya pasti benar. Menafsirkannya kemungkinan keliru. Contoh, penafsirannya Abu Bakar menafsirkan fi bid'i sini. Beliau yakin kalau nggak salah apa 7 tahun apa 8 tahun apa 9 tahun sampai taruhan beliau. Sebelum taruhan itu diharamkan di Al-Qur'an. Maisir, judi. Naruh sekian, kan kaya beliau. Kalau kamu menang, kamu yang ambil. Dari yakinnya Abu Bakar sebenarnya, tapi taruhan kan nggak boleh. Tahu taruhannya. Akhirnya kan dilarang. Ini tasyrik. Ya. Saya bacakan biar lebih urut ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ini ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ciri-cirinya hanya Allah saja yang, maka di banyak tafsir pasti sudah nggak mau tahu, nggak mau memaknai fawatihus suwar. Langsung wallahu a'lam. Meskipun ada takwil-takwil tertentu yang kayaknya maknanya ini, tapi maknanya ini benar apa tidak? Tidak ada konfirmasi benar tidaknya. Sama seperti kalau kita itu memasukkan password dalam HP. Hanya kita sendiri yang tahu. Itu passwordnya Al-Qur'an. Hanya Allah saja yang tahu. Selesai. Gak perlu saya panjang kalam dengan ayat-ayat fawatihus suwar. Hanya Allah saja yang tahu. Ghulibatir Rum. Romawi akan dikalahkan. Fi adnal ardi wa hum min ba'di waladihim sayalibun. Di bumi yang adna, saya nggak perlu maknai ya, nanti lihat terjemahnya ya. Banyak terjemah yang sering nyelimur, tapi nggak apa-apa lah untuk memaknai lafaz. Ya. Wa hum min ba'di waladihim sayalibun. Tapi setelah kalah mereka akan menang. Fi bid'i sinin, dalam hanya beberapa tahun. Bid'ul itu bilangan di atas 6, di bawah 9. Antara 6, 7, 8, 9. Maka Abu Bakar yakin pasang taruhan, saya pasti menang ini 7 tahun. Ternyata luput, kalah Abu Bakar taruhan. Ternyata hanya tidak lama setelahnya baru menang Romawi. Bisa dipahami? Fi bid'i sinin lillahil amr. Bagi Allah segala urusan itu akan kembali. Pasti kebenaran milik Allah. Yang kebenaran mutlak. Alhamdulillah. Ya. Min qablu wa min ba'du. Baik sebelum maupun sesudah. Banyak sejarah yang diselewengkan. Kita tidak tahu sejarah itu benar atau tidaknya, kan sudah lama berlalu. Bisa dipahami? Contoh sederhana, ada yang namanya Homo sapiens. Manusia itu bukan Nabi Adam yang pertama, tapi peralihan. Ada manusia setengah keras, setengah manusia. Itu saya yakin itu salah. Karena dikonfirmasi di Al-Qur'an manusia yang pertama dicipta adalah Nabi Adam. Bisa dipahami? Ini kan penyelewengan sejarah yang sederhana. Contoh lagi yang lain, saya sering cerita, Nabi Ibrahim punya anak 2. Ya. Anak yang pertama siapa? Nabi Ismail. Anak yang kedua Nabi Ishak. Tapi diselewengkan oleh sejarah atas kepentingan tertentu, Nabi Ishak dijadikan yang lebih tua dengan dasar dia anak dari istri tua. Sudah tahu kan sejarahnya? Sudah tahu kan? Ada kepentingan di situ. Biasa kalau kepentingan politik elek balik cerita. Ya. Maka hati-hati kalau berpolitik. Wa yauma idzin yafrahul mu'minun. Pada hari kemenangan itu, pada hari kemenangan Romawi itu, orang-orang mukmin akan berbahagia, bersenang, bergembira. Binasrillah, dengan pertolongan Allah. Yansuru may yasha. Allah akan menolong siapa saja yang Allah kehendaki. Padahal yang Allah tahu orang Kristen ya, Romawi itu Kristen. Tapi Allah pakun menolong mereka atas kepentingan tertentu yang hanya saja Allah yang Maha tahu. Wa huwal azizur rahim. Ini jarang Al-Qur'an itu menyandingkan aziz dengan rohim. Biasanya kalau rohim itu ghafurun rahim. Aziz itu keperkasaan Allah. Tapi langsung rohim. Rohim itu pembelaan Allah terhadap orang-orang yang beriman.
sering saya tafsirkan ya, Bismillahirrahmanirrahim. Rahman itu kasih sayang Allah terhadap semua mau kafir mau mukmin, kasih Allah kasih tetap mutamukaki. Itu rahmannya Allah itu. Betapa rahmannya Allah. Diajarkan cara sempurna kepada Nabiullah Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, kekasihnya Ar-Rahman. Tapi di sini Allah menyandingkan dua asmanya, Azizun Rahim. Sekarang saya mau cerita sejarah saja, saya suka cerita sekali. Mulai zaman dulu sampai zaman sekarang, sampai akhir zaman akan ada dua imperium besar yang selalu saja berseteru. Tahu imperium? Kekuatan besar. Ekstrim kanan, ekstrim, dan di tengah-tengah ada ummatan wasata, kita. Umat Islam. Umat Islam itu rata-rata lemah, ya, fisiknya lemah, ekonominya, ya, segala macam lah lemah. Tapi justru karena kelemahannya ini, dia tidak sombong, ya, akhirnya ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditolongnya dengan cara Allah. Paham ya? Dulu zaman Nabi ada imperium Romawi, Kristen, ada imperium Persia, pagan. Tahu pagan ya? Majusi, nyembah api disembah. Ini lebih parah mana ini, Kristen atau penyembah api? Penyembah api parah. Kalau Kristen masih mending, tersesat dia. Awalnya dia bilang Allah Esa, umatnya Nabi Isa alaihissalam. Cuma dalam perjalanan waktu tidak lama, hanya sekitar 200-an tahun, Nabi Isa itu di SK oleh mereka, dijadikan Tuhan, anak Tuhan. Jadi ada anak Bapak, ada Tuhan Bapak, ada Tuhan Anak, ada Rohul Kudus. Mana istrinya? Bingung nanti. Tapi sudahlah, itu urusan mereka. Ini Trinitas. Allah celah juga di Al-Quran. Tapi secara umum, ya, kita tidak boleh ngecap orang sembarangan. Kenapa? Orang Kristen sendiri pecah-pecah. Ini saya mengajarkan toleransi ya. Kantor urusan agama, salah satu tugas utamanya adalah moderasi beragama. Kristen itu bermacam-macam. Sekarang masuk Indonesia, yang diterima agama resmi di Indonesia Kristen ada dua, ya kan? Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Itu beda sekali itu, cek bedanya itu. Kiblatnya Barat Timur itu, asal tahu saja itu. Tidak mau bersatu itu. Ya. Coba kaji sejarah betul-betul ya. Nah, saya tarik langsung ke zaman sekarang. Ya. Imperium Romawi kalah, tapi tidak lama kemudian akan menang. Fibit isinin, hanya dalam beberapa hitungan tahun, atas pertolongan Allah. Dan ternyata Allah tegaskan di ayat berikutnya, min qablu wa min ba'd. Pada zaman sebelum dan pada zaman setelah akan ada dua kali perlakuan Allah terhadap Rum. Paham ini ya? Kalau nggak paham, berusaha untuk paham. Rum akan bangkit lagi. Imperium yang mengusung kekristenan. Kekristenan sampai sekarang itu ada yang masih dalam tanda kutip murni. Dan itu dipuji dalam Al-Quran, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah. Keyahudian yang murni itu masih ada sampai sekarang. Jadi nggak boleh ngecap maksudnya Keyahudian itu beribadah cara rahib. Kristen yang asli, Yahudi yang asli, menyembah Allah yang ahad, bakun, kata kuncinya. Kan Yahudi itu nabinya Nabi Musa, Nasrani nabinya Nabi Isa. Mengajarkan apa yang pertama? Apa yang diajarkan? Qul huwallahu. Kan Esa juga kan, ketuhanan yang Maha Esa. Dan Pancasila Indonesia sudah sangat toleran. Nggak perlu pakai qul huwallahu ahad, cukup ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan qul huwallahu ahad bahasa Indonesia kita kan, sama saja sebenarnya. Paham ya? Paham ini? Jadi sekali lagi, jangan pernah benci seseorang karena label. Jangan-jangan isinya bagus.
Dan jangan sebaliknya, jangan menguji karena label. Jangan-jangan isinya bangkai. Bisa dipahami kata-kata saya? Ya. Nggak tentu orang yang pakai songkok orang Islam nah gampangannya. Nggak perlu yang nggak tentu orang yang nggak songkokan nggak Islam. Bisa dipahami? Itu dulu yang ingin saya pesankan tentang pesan moral dari surat Rum ini. Sampai akhir zaman akan ada perseteruan besar antara maghdub dan ad-dhal. Dan maghdub ad-dhal sangat ditentang oleh Allah, akan diperangi oleh Allah langsung. Ada intervensi langsung dari Allah ketika mereka beraliansi, bergabung untuk memusuhi Islam. Pasti dimenangkan oleh Allah umat Islam dengan cara Allah. Biasanya cara Allah itu Islam orang santai-santai saja. Yang maghdub sama dal itu perang sendiri. Karena perang contoh sederhana. Dulu ada blok timur, blok barat. Zaman Indonesia awal merdeka. Dipimpin oleh Amerika dan Uni Soviet. Uni Soviet kan ngakunya ateis, tahu ateis, tidak percaya Tuhan. Masyarakatnya banyak yang Kristen, tapi pemerintahannya tidak percaya Tuhan. Allah habisi itu hanya dalam sekian tahun. Ya kan, tahun 80-an Uni Soviet habis. Nah, tinggal blok Amerika. Blok Amerika nggak punya musuh seakan-akan, tapi dia sebenarnya punya musuh terus sampai akhir zaman. Penyeimbang. Ternyata bangkit lagi yang namanya Rusia. Ya kan? Ternyata Rusia ini menurut guru saya, dan saya yakin tafsir beliau benar, Rum zaman modern. Jadi orang Kristen yang masih ajarannya asli itu hijrah pada ke sana, ke Rusia. Buktinya apa? Aliansi dengan umat Islam sangat dekat. Paham ini? Kalau nggak paham, berusaha untuk paham sambil baca sejarah. Ya, hubungan internasional. Intinya kita di negeri damai jangan cari perkara. Salah satu cari perkara kita sudah benar. Ya, agama yang diakui di Indonesia itu yang kita harus bertoleran. Yang tidak diterima jangan dimasukkan ke sini. Contoh agama Yahudi, cari perkara. Karena walan tardu'akal yahudu walan nasara. Kata kuncinya mereka itu sebenarnya bermusuhan. Yahudi dan Nasrani itu bermusuhan sejak dulu. Pahamin ya. Cuma karena ada musuh baru namanya Islam di bawah Nabi Muhammad, mereka bersatu seakan-akan. Itu disebutkan di Al-Qur'an, fi qulubihim syatta. Ya, sebenarnya dalam hati mereka itu terpecah belah. Maka kita damai saja dan berdamai dengan mereka. Sepanjang mereka tidak menyerang kita, kita juga harus berdamai dengan mereka. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Cukup ya? Doakan insyaallah hari Ahad atau hari Senin yang akan datang saya berangkat umroh. Khawatir hari Kamis gak nutut waktu ke sini, maka sekarang ini hari terakhir saya sebelum cuti. Hari Senin datang saya cuti selama 3 pekan hari kerja untuk melaksanakan ibadah umroh 16 hari. Doakan mudah-mudahan sehat, berangkat sekeluarga. Ya. Mudah-mudahan yang jamaah di sini segera bisa datang. Amin. Bisa umroh haji. Amin. Al-Fatihah. Amin.